Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Dek nasa katok baju mae kode na baca pakate. Tidak sah khutbah Jumat kalau khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini seolah-olah mengingatkan kepada kita, wahai Das'ad, kau lahir dalam keadaan agama Islam, kau hitan dalam keadaan Islam, kau nikah pakai tradisi Islam, kau nikah pakai syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kalian orang Islam, kamu mengaku Islam tapi belum tentu matimu Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Lagi sabung ayam tiba-tiba ada penggerebekan, ditembak sama polisi, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, habis memakan makanan haram. Contoh jinia contoh. Jual bensin botolan. Nah tulis bensin murni. Padahal nak campur minyak tanah. Begitu ditanya, kenapa kau bilang bensin murni? Nah kau campur minyak tanah. Apa nak bilang? Kan istriku namanya murni. Jadi ku tulis bensin murni. Pedagang penipu. Apalagi contoh jinia contoh, jangan marah contoh. Ada anak sekolah buru-buru pergi kampus, buru-buru ke sekolah, dia langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi, kasih singgah sama polisi. Pur. Kau melanggar. Kenapa kau langgar rambu-rambu? Kau tidak lihat? Saya lihat je Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Ki. Ini pasal 250.000 denda. Bayar kok. Nah bilang ini anak SMP deh, ada uangku Pak. Ini 50.000 Ji. Coba buka dompetmu. 50 Ji Pak. Sini 40. Ambil mako 10.000. Pacet om, polisi ambil anak sekolah. Masa ada begitu toh? Biasa ada begitu. Sudah, dia pergi makan coto. Makan coto lah dari uang itu tadi yang rahasia di jalan. Pas keluar makan coto, disambar, kena sempoyongan. Kenapa? Dia makan coto 248. 2 mangkok coto 48 ketupat. Kenapa? Ketupat ada gratis. Pas tabrak motor, mati. Mati kafir ini orang. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Siapa lagi? Contoh jinya, contoh ji. Jangan marah, contoh. Anak muda, anak gaul, beli lempox. Pernah saya baca di koran. Ada juga saya beredar di medsos. Di Berau. Didapat itu anak sekolah sama pox. Lempox. Nah campur lentikus. Ilaha dongo nutu. Kenapa lem sedikit lagi dah campur lem Korea. Campur mako lem Korea dan tidak bisa membuka bibirmu. Habis minum ballo, vodka, whisky, Jennifer, Donald, topi miring, lempox, mabok, ngambil motornya. Bayangkan mabok setengah naik motor, dia listrik nak kira aspal, pak mati kafir kau cilaka. Ada khamar dalam perutnya. Siapa lagi? Pedagang. Ada pedagang di sini? Penjual kain atau penjual ikan. Asli jinnya nunggu. Wah asli. Berapa harganya?
100.000 deh, kurang-kurangi. Itu lagi 100.000 nak aku kasih kau modal karena sama-sama ke orang Bugis. Padahal sudah ada untungnya 30.000, dia bilang modal. Begitu dia bilang modal pada sudah ada untung, 30.000-nya atar riba, menipu pembeli, haram. Maka hati-hati kita yang suka makan barang haram. Itulah sebabnya Allah selalu ingatkan kita, wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilih caleg. Hati-hati, banyak sekarang caleg penampilan langsung kala-kala ustaz. Deh, songkoknya rapi, pakai gamis, pakai serban, pegang tasbih, pasang foto, kalah penampilan ustaz. Begitu disuruh mengaji tidak nak tahu. Ini Islam pencitraan. Kata Allah, jangan kau Islam seperti itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, saya tanya ibu-ibu, ini dia yang di belakang ibu-ibu, kira-kira di masjid ini ada setan apa enggak nih? Ada setan apa tidak ibu? Bapak-bapak, ada setan? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popo, bukan parakan. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Apa? Handphone. Oh, Ustaz sudah menceramah, masuk Bang Gesi. Setan itu HP-mu bos. Simpan dulu itu HP, simpan dulu. Kita dengar ceramah dulu. Simpan dulu. Selama kau pegang dan kau lihat terus, tiba-tiba masuk WhatsApp, balas lagi. Tidak dengar ceramah. Ada lebih parah, saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu balik ke belakang. Kenapa ibu nak balik ke ini? Ambil HP-nya, selfie. Baru nak tulis latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Ibu-ibu kajili-jili. Simpan dulu HP tadi, kita dengar ceramah dulu, Dik. Kita dengar ceramah dulu. Nah, ini ada Tommy yang pura-pura mesoting. Padahal hatinya lihat kowe HP baru. Bapak, saudara-saudara sekalian ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya biasa kalau salawat kak begini di Sulawesi, jamaah semua ikut. Di sini nak lihat-lihat kak. Asanya kapa wakilongan ini. Ayo, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jangan malas salawat. Kita biasa salawat. Saya salam. Salam. Pada cengi capo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di Madinah sangat panas.
Begitu panasnya, tidak ada orang yang keluar dari rumahnya. Cokong asing nih, sembunyi semua di rumah. Kenapa? Takut dengan sengatan matahari. Dalam keadaan panas itu, tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil, lari dia. Kenapa? Takut kena matahari. Menuju ke masjid. Siapa dia? Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Datang ke masjid. Selang beberapa saat, keluar rumah lagi seorang manusia, juga berlari-lari kecil. Kenapa? Dia takut sengatan matahari, maka dia lari supaya tidak lama kena matahari. Lari kemana? Juga ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Sampai di masjid, Umar berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Abu Bakar." Abu Bakar menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Umar." Umar bertanya, Abu Bakar, siang-siang begini tidak biasanya kau di masjid. Kenapa kau ada di masjid ini? Abu Bakar berkata, "Saya lapar di rumah, saya panas di rumah, maka saya datang di masjid. Daripada saya cuma lapar dan panas di rumah, mending saya datang di masjid, lapar, panas, dapat pahala." Begitu? Ya. Lalu Abu Bakar balik bertanya, kau juga Umar? Kenapa kau ada di masjid? Tidak biasanya siang-siang begini kau di masjid. Ada apa gerangan? Umar menjawab, sama dong. Saya juga panas kak. Maluku toh kak? Maka saya datang di sini. Akhirnya dua manusia pilihan ini, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, melanjutkan zikirnya di masjid. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia. Tidak lari, dia jalan santai saja. Kemana beliau jalan, di situ ada awan melindunginya. Beliau ke kanan, awan juga ke kanan. Beliau ke kiri, awan juga ke kiri. Tidak pernah disentuh matahari secara langsung. Kenapa? Allah melindunginya dari sengatan matahari melalui awan. Dia tak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai Nabi di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, ini salamnya orang Islam. Salam yang sempurna. Ikhlas, sempurnakan ucapannya. Biasanya kita orang Islam, salamnya tidak ikhlas, tidak sempurna. Apa Jina bilang? Assalamualaikum, salam. Tapi kalau kita terima telepon, salam. Magako, yuk, salam. Apa itu bos? Perjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang betul. Biasanya kita, ada malah mahasiswaku yang bilang saja, Ustaz, assalamualaikum. Masa gitu assalamualaikum? Assalamualaikum. Nah, kayak tong SMS. Ada juga yang lebih parah, nah bilang saja aswabar. Apalagi itu aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, sempurnakan salam kita. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah meliputimu. 3 doa di dalamnya. Yang makin ganti-ganti. Selamat siang, selamat malam. Malah yang bingung antara siang dan malam. Akhirnya apa Nabi bilang? Selamat siang menjelang malam. Apa itu? Bikin bingung. Bapak tahu enggak itu artinya kalau saya bilang selamat siang? Tahu artinya? Pak, selamat siang. Tahu artinya itu? Saya doakan selamat siang ini, soal malam tak beraki beca urusanmu. Itu namanya selamat siang. Tidak usah. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, soal salam. Suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk, ada sahabat yang datang mengucapkan Assalamualaikum. Nabi menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi lalu berkata pahalanya 10. Karena dia bilang saja Assalamualaikum. Datang lagi sahabat lebih panjang, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab pahalanya 20. Datang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjelaskan pahalanya 30. Artinya apa? Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan ibadah-ibadah sunnah, maka perbanyak amal dengan menyempurnakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nabi tanya ini 3 orang. 2 orang. Umar, Abu Bakar, kenapa kau ada di masjid siang-siang begini? Umar menjawab, maluku ki Nabi, lapar kami ini, makanya kami datang di sini. Umar lalu bertanya, Anda kenapa juga ada di sini? Dia bilang, singkamale bakji.
Sama Ji. Banyak orang Bugis di sini? Banyak? Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu. Kemarin saya di Bontang banyak juga orang Bugis. Samarinda seberang banyak orang Bugis. Saya pergi biduk-biduk, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi Malaysia, Sabah, Sarawak, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah sudah. Ini orang Bugis jago ini Pak. Tidak mau dikalah sama Udin. Pernah dengar Udin sedunia? Pernah? Udin sedunia. Orang Bugis punya ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya ambok dande. Ambok yang beruntun terus kalau berbisnis, ambok upe. Ambok yang banyak di bengkel, ambok tang. Ambok yang tidak pernah lolos, ambok saka. Ambok yang banyak di toko perhiasan, ambok intang. Ambok yang suka naik tamannya, ambok ente. Bapak saudara-saudara sekalian. Ditanya Nabi sama Umar, ya Rasulullah, Anda juga siang-siang begini kok ada di masjid, ada apa? Nabi menjawab, sama Jaki, saya juga lapar dan panas, makanya saya datang ke sini. Akhirnya mereka melanjutkan ibadah. Selang beberapa saat, Umar punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Ayyub lah orang pertama yang menyambut Nabi dengan rumah yang bagus, ditawari rumah. Abu Ayyub Al-Ansari juga inilah yang menyeberang ke Turki sekarang. Dulu namanya Istanbul, Konstantinopel. Sekarang namanya Istanbul, dulu namanya Konstantinopel. Inilah Abu Ayyub Al-Ansari jalan ke sana untuk tinggal dan menaklukkan Konstantinopel pada saat itu. Tapi tidak sempat ditaklukkan pada saat itu. Abu Ayyub, baru-baru saya dari Turki dan saya sempat sholat di masjid itu yang ada di dalam Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, Abu Ayyub ini hebatnya, dia di Madinah, kaya, malabo, kaya, dermawan, kaya, suka bantu orang. Tidak seperti kita sekarang, kaya, pelit, kaya, seke, kaya, kikirgalan, kaya, maseke. Ada di sini kaya seke? Ada? Ada? Ada enggak orang kaya pelit di sini? Ada? Tidak ada? Kita buktikan nanti kalau diedarkan celengan. Jangan memang kau tinggalkan masjid. Yang tinggalkan masjid saya doakan kanda lagi. Dan yang kau tinggalkan kita buktikan nanti. Siapa yang tidak isi celengan berarti seke. Kasih keluar memang wambu. Pasal dia memang nih. Ya Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, Abu Ayyub ini hebatnya kaya dermawan. Maka Nabi, Abu Bakar, Umar datang ke rumah Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba salam dijawab oleh perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ki, masuk Ki. Ya Rasulullah. Gembira ini ibu-ibu. Istrinya rupanya Abu Ayyub. Lalu istrinya Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, tama Ki mai. Masuk Ki. Nabi bertanya, mana suamimu? Oh, baru saja dia keluar. Tapi sebentar lagi akan datang. Tama nih, masuk Ki. Sambil menunggu sini. Nabi bersabda, tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Saya ulang, tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Padahal ini Nabi, manusia pilihan, tidak mau masuk ke dalam rumah karena tanpa izin suami yang punya rumah. Ini yang banyak dilanggar perempuan sekarang. Begitu pergi suaminya langsung telepon tamang SMA-nya dulu. Datang mako. Pergi nih, cepat kok. 20 menit selesai nih. Coba, Bu. Halo Ibu. Bu, dengar baik-baik Bu. Tidak boleh atau haram memasukkan laki-laki lain di rumah ibu tanpa izin oleh suami.
Bagaimana kalau sepupu satu kalinya Ustaz? Tidak boleh. Sepupu dua kali? Tidak boleh. Sepupu lain kali? Lebih tidak boleh lagi. Nah, sekarang ini banyak melanggar ini perempuan. Sudah hilang ketaatannya kepada suami. Ini khusus ini sebab ini ibu. Halo ibu-ibu. Ibu. Yang paling banyak sebab ibu-ibu nanti masuk neraka gara-gara tidak taat sama suami. Coba sama istri sekarang. Makutu. Paballo. Ada semua itu jenis sedo di anunya. Nah kira barangkali tembok itu bukaan. Nah. Kuning, biru, abu-abu, coklat. Kira sudah tahu perhatian istri. Coba. Suaminya disiksa. Baik dia kalau berdandan baru rajin. Ini rajin berdandan malas. Istri seperti ini susah masuk surga ibu. Bu dengar. Yang namanya istri jangankan keluar rumah tanpa izin suami. Puasa Senin Kamis saja. Puasa Senin Kamis tanpa izin suami haram. Dengar. Puasa sunnah tanpa izin suami haram. Misal pengantin baru. Suaminya cuti Senin, langsung istrinya puasa hari Senin. Jangan puasa kalau suami tak cuti baru pengantin baru. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Mengerti jaki maksudnya toh? Nah, boleh itu isi. Bahkan ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ibu tetap misalnya suami tak, bu pulang ke ini, kenapa? Naik spanding. Dia bilang puasa kak pak. Ketika dia lanjutkan puasanya, bukan dia dapat pahala, tapi laknat Allah bagi perempuan ini. Makanya ibu tidak boleh itu kita tidak taat. Bagaimana kalau suamiku pabotor Ustaz? Suamiku peselingkuh, suamiku tidak sholat, suamiku tukang judi, urusannya dia dengan Allah. Ibu tidak punya dosa. Itu enaknya jadi perempuan. Itu enaknya jadi perempuan. Perempuan itu tidak bertanggung jawab dosanya kepada suami. Beda kami suami. Meskipun suaminya ustadz, suaminya penghafal Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Istrinya tukang gosip, istrinya suka bertengkar sama tetangga. Sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depannya. Hati-hati pak. Satu saja susah diurus. Apalagi mau poligami. Banyaknya orang sekarang tidak mampu, dia mampu, tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Sebaliknya, dia tidak mampu, mau poligami. Ini ketawa lagi, ini bapak-bapak kalau poligami, dan senyum, barani ki. Coba nih, ibu-ibu, mari nih ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Nusa memang Pak Guru salah si Ustaz Siro. Bukan Pak Guru salah, dijelaskan saja. Bapak-bapak jangan coba-coba kalau tidak bisa ngurus. Satu saja itu tanggung jawabnya di akhirat luar biasa. Apalagi kalau mau keempat. Yang ketawa. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati ya. Kembali tadi. Ketaatan kepada suami. Ibu-ibu zaman sekarang. Saya heran kalau masih ada yang malas. Bandingkan ibu-ibu zaman dulu. Itu ibu-ibu zaman dulu kasihan. Luar biasa. Masaknya pakai kayu. Sekarang kita tinggal pakai gas. Lampunya samperong. Ini anak-anak milenial tidak nak tahu ini. Itu yang lampu dikasih masuk baru ada kaca-kacanya. Dipakai belajar. Pas selesai belajar ada semua itu asap di sini dulu tak. Ini dapat semua dulu itu. Dulu. Nah bapak saudara-saudara sekalian. Nah akhirnya istri Abu Ayyub ini berkata, tajan nila keku cinampak minang kasih. Beberapa saat kemudian datang betul Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Ayyub. Gembira Abu Ayyub. Alhamdulillah, barakah, didatangi ulama, didatangi Nabi, didatangi sahabat Nabi. Ini luar biasa berkah bagi kami. Begini orang Islam, didatangi ulama, didatangi alim, didatangi orang baik agamanya senang. Biasanya kita kalau datang imam dari rumah tak, senang apa tidak? Kalau datang pengurus masjid ke rumah tak, senang apa tidak? Bengkok mukanya, apalagi kalau bawa mimap. Sumbangnya sih.
Rasulullah, Abu Ayyub didatangi oleh Nabi, gembira betul. Ini orang Islam, senang memuliakan ulama. Kita biasa kalau ulama, kita tidak muliakan. Kita lebih hormat sama artis daripada ulama. Kalau artis dia hormati, kalau bupati dia hormati, dia cium tangannya itu bupati, padahal baru 10 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kita cium lagi tangannya, batena na hormati bupati, Pak Camai. Tapi kalau ulama dia tidak hormati, padahal tidak ada mengatakan bupati pewaris para nabi. Tidak ada itu. Ulama, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Termasuk itu imam-imam masjid. Kalau artis kita undang, Masya Allah, kasih pesawat, bisnis kelas, dijemput pakai mobil poreder, ada tentara polisi mengawal, kasih hotel bintang 5, pulang ceramah kasih 100 juta, sampai di Jakarta dia pakai berzina. Sekalinya Pak Imam kita butuhkan, nah kiringan nyoje, jemput Pu Imam kasihan naik di oje, tidak ada lagi stang kaki naik itu oje. Tak gantung-gantung di kakinya di belakang. Hujan lagi, satu mantel diduai. Beginilah kita. Sampai midek cek depis tas, cek depi. Sampai lagi di rumah tidak ada kipas. Kepanasan lagi, busa-busa kalepak mabarasanji. Sallallahu alaihi Muhammad. Busa-busa kalepak. Begitu selesai, mau pulang, ma ilaha illallah. Apa? Nak kasih uang 25.000. Bonyok-bonyok. 25.000 1 jam barasanji. Nah lihat suaminya, kenapa na 25.000 jika kasih itu Pak Imam? Apa nak bilang istrinya? Tambahin jalan kote di situ 5. Bagaimana nak mau belajar agama kalau nak lihat begitu? Dia mau ke sekolah Ustaz, lihat ke itu jalan kote jina bawa pulang. Ketawa serius orang ini bos. Yang lebih parah lagi itu kadang-kala itu sampai kitab ceramah, apa di dalam dompet, susunan acara. Panitia salah memberi amplop. Bapak saudara-saudara sekalian, ya sudah. Abu Ayyub begitu senang sekali. Kata Umar, Abu Ayyub, kami lapar ini di rumah. Makanya kami datang ke rumahmu. Kamu kan orang kaya. Maka kami datang di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa dimakan. Abu Ayyub senang. Dia bilang, tenang maki pale ya Rasul. Sudah diolok. Tunggu mi. Abu Ayyub kemudian ke kebunnya. Kebun kurma. Dia potong itu kebun kurma Pak, nah bawa sama pohonnya. Bawa sama pohonnya. Ditegur sama Nabi, Abu Ayyub, nah buahnya mau dimakan, kenapa kau bawa satu pohon? Dia bilang, saya bawakan ke satu pohon supaya kita pilih mana yang kita suka. Ini ada semua, ada yang muda, ada yang masak, ada yang mengkal, tapi lebih bawa